Halo, selamat datang Yuk, kembali di Ruang Ngobrol bersama OPFC, masih sama saya Daris. dan saya Fudo. Nah, oke. Seperti biasa kita masih akan memberikan review chapter mingguan. Kali ini di review chapter 1050 ya. 1075. 1075. Kok 1057 sih? Jauh banget. 1057. Oke. Nah, dari Terus, thumbnail tuh kita udah tahu kan bahwa ini tuh masih berkutat di impostor, tapi ada manusia, traitor. iya ding, dia Mm-mm. traitor ya. Tapi masih ada manusia, ada bayangan di tengah tuh, itu apa? Nanti kita akan bahas. Oke, langsung saja seperti biasa kita akan membahas covernya, cover story-nya. Nah, ini masih Cover story-nya ini Vegapunk diundang sama Gorosei. ini kita Ketemu lah intinya, ketemu Gorosei. kita ngelihat Vegapunk masih muda ya. Nah, Mm-mm. yang menarik tuh Gorosei-nya tuh ditunjukkan hanya siluet ya. Dan Iya, at somehow rambutnya masih putih. enggak outstanding gitu loh, rambutnya itu mencolok sendiri kecuali yang mbah-mbah botak itu. Yang botak. Nah, apakah implikasinya di sini tuh soal Oda masih belum mau memperlihatkan kalau Gorosei tidak berubah. Iya kan ya, Iya, atau gimana? Karena jadi kayaknya kemungkinan sih ini mas. nggak ada alasan juga ya ngasih Untuk disiluet ya. untuk disiluetin gitu ya. Kayaknya lo ya. Padahal kita udah tahu kan sebenarnya. Jadi bisa jadi Oda ini cuma pengen menyamarkan usianya Gorosei mas, yang Mm-mm. kemungkinan mungkin dari sejak Vega Pemuda emang wujudnya nggak berubah, biar kita nggak nebak-nebak loh kok apa mereka immortal kayak gitu. Mm-mm. Makanya menarik, menarik gak menarik juga sih ya. Ya, cuman ini mungkin bahasan next, Ah, ah, ah. suatu waktu nanti mungkin bakal Kalau diungkap. ada clue-clue lainnya. Oke, Nah, next. Kita masih akan membahas ini, masih ada yang ngikutin lanjut konten aja kita terlalu. chapter lalu tuh, kita chapter lalu tuh fokus bahas siapa impostornya di antara keenam Vegapunk ini ya. Nah, sayangnya udah tereliminasi satu nih Yorknya di sini Iya, karena dia dijadiin batu sama membatu ya Seraphim-nya sama Hancock. Snake ya, sama Snake ya. Nah, Snake. Tapi ini juga ini mas menunjukkan kalau Mero Mero Nomi itu nggak cuman ketertarikan sama yang cantik, tapi juga sama yang imut mungkin. Mungkin pokoknya attracting to something ya. Ah, Ini tertarik walaupun itu cuman wah lucu banget sih, imut banget sih, itu juga kena gitu. makanya memang harus harus dipegang sama ini kan ngomongin Yang teori DF mengajaknya. kita yang apa sih ini DF attracting tuh apa manusianya gitu ya. Orang yang cocok. Orang yang cocok ya. Oke, lanjut lanjut. Nah, ini Tapi oh jadi iya lanjut lanjut. chapter ini tuh akhirnya apa judulnya kan apa ya, mirip-mirip Battle Royale itu kan. Heeh. Makanya Jadi kayak mode battle gitu. langsung langsung nggak apa memecah. Mecah jadi 5 tim gitu, Jadi ada 5 timnya tim. Brook, Edison, Nami dan lain-lain. Nah, ini tuh mirip Skype nggak sih? Iya, Skype juga kan terpisah-pisah, soalnya ada yang ditangkap kenal, ada yang apa? Ada timnya dari Sandia. Nah, satu tim ini ditemani oleh satu Vegapunk. Ya kan? Atau paling enggak wakilnya Vegapunk Ah, kayak Stasi kan, ya Stasi juga adiknya Sanji kan adanya ditemeninnya Stasi. Stasi buat Vegapunk. Kalau timnya siapa ada yang ditemani dua Vegapunk juga kan. Nah, Tapi yang ditemenin Dove Vegapunk langsung tereliminasi Yorknya kan. iya, Nah, kita belum tahu nih implikasinya apakah dengan nanti berjalannya cerita kan satu persatu Vegapunknya tumbang atau seperti apa. Yang jelas eh apa ya istilahnya pengkategorian ini kan jadi menarik ya, dan ini kayak jadi kebiasaan Oda untuk ngebuka hal-hal menarik dari masing-masing tim nanti kan. Iya, sama kebiasaan Oda supaya kita nggak cuman fokus sama satu karakter. Jadi Hmm, kalau dipecahkan bisa ngebagi fokus gitu dengan baik.
Daripada kalau ngumpul kita fokusnya ke Luffy semua gitu kan. Iya, biasanya gitu. Kalau biasanya sih nanti kalau Sanji tadi fokusnya apa, kalau Robin itu jelas hal-hal yang pasti Hmm. berkaitan dengan Ohara kah atau apakah. Ya let's see lah ya. Masih as always belum banyak yang bisa diomongin karena ini chapter setup sih Mas ya. Masih awal Oke, dari arc besar sih. next. Nah, Oh iya, ini ada petunjuknya Mas. Jadi petunjuk yang kelihatan itu soal traitor nih ya. Salah satunya kalau ini aku ambil dari raw bahasa Jepang. Jadi nyomot spoiler juga sih. Itu soalnya kalau di akses legal belum nemu caranya buat dapat yang raw bahasa Jepang. Nah, ini ada sound effect yang dilingkarin tuh ya Mas ya. Gecang. Sound effect-nya ini kalau di bahasa Jepangnya itu katsun tulisannya bacanya. Nah, di sound effect ini di chapter 1074 lalu juga muncul waktu Pythagoras mau diserang. Nah, kalau di versi bahasa Inggris itu tulisannya ketok-ketok gitu. Kalau di versi bahasa Indonesia itu kalau nggak salah apa ya? Bentar, coba. Kelontang? Bukan. Itu penerjemahannya siapa? Alex tuh memutuskannya tuh diterjemahkan dengan jerak gitu. Ada suatu berat yang diseret. Coba di next Mas. Nah, implikasinya ada waktu saya aku nyoba nge-search tentang apa arti katsun, itu implikasinya tuh kalau di bahasa Inggris tuh kayak klong, kayak kalau di bahasa Indonesia mungkin lebih ke klontang gitu sebenarnya. Apa ya? Jadi, seperti ada ya, metal yang beradu ya? Besi. Besi ya. Kayak ada besi berat gitu. Jadi apa ini implikasinya yang nyerang Pythagoras ini robot atau apa? Soalnya ini juga sound effect ini kan muncul pada saat adegan penyerangan Pythagoras. Tepat sebelum Pythagoras diserang dan tepat sebelum siluet ini muncul di chapter ini. Makanya kan agak kebetulan ya kalau ini tuh cuman sekedar SFX biasa ya. Jadi kayaknya emang sound effect ini mengacu pada karakter ini. Entah siapa. Masih agak sulit ditebak. Masih agak sulit. Saturn. Ada yang bilang mungkin ini karakter baru, ada yang bilang mirip Atlas, tapi kan siluet banget ya. Nah, kemudian kan ini kenapa kita bingung itu kan karena di adegan ini tuh seakan-akan Saka bilang kalau apa ya? Yang masih perintah ke Seraphim itu salah satu Vegapunk gitu kan. Iya, jadi tapi siapa? Tapi siapa? Soalnya kan Saka itu perintah Saka nggak bisa nyampe ke Seraphim, berarti kan harusnya ada yang udah ngasih perintah duluan dan nggak bisa di override karena semua Vegapunk itu setara. Nggak ada yang lebih satu sama lain kalau dari tulisan hierarkinya waktu itu ya. Setelah Gorosei, Vegapunk, Sentomaru, baru pemegang chip. Nah, berarti salah satu Vegapunk ini kalau menurut Saka. Kemarin kita berteori Pythagoras kan. Tapi Pythagoras di chapter ini diserang dan benar-benar di reveal, diungkap kalau emang dia diserang, bukan dia yang pura-pura diserang atau gimana gitu. Dan selamat. Nah, yang berespekulasi soal Lilith di chapter kemarin tuh ya akhirnya patah juga kan karena terbukti kalau Lilith tuh selalu bersama itu kan, selalu bersama kelompoknya itu dan dia diserang juga. Kecuali ini apa ya? Yang belum diserang di chapter ini sama karena dia yang paling terakhir ngasih perintah ke Seraphim waktu dulu kan. Waktu Lilith sama Edison ke ini terus Edison diselamatin Sanji. Itu jadi ada kemungkinan kalau Edison ini menyisipkan perintah baru karena dia yang terakhir ngasih perintah. Karena dia yang terakhir sempat bilang juga kan, karena kalau hierarkinya setara dia nggak bisa mengganti perintah.
Maka heran juga waktu Saka di sini kan, karena hierarkinya setara atau mungkin lebih, yang hierarkinya setara atau lebih nggak bisa mengganti perintah, harus yang di atasnya yang ganti perintah. Yang di bawahnya sama yang setara nggak bisa ganti. Ya makanya ini kemungkinan yang bisa mengganti perintahnya kan Gorosei ya, yang Gorosei atau Edison sendiri. Kita juga punya Belum teori lagi, kalau mungkin Saturn udah datang. Tapi Dalam bentuk apa? dalam bentuk apa, entah Saturnnya datang dengan Bunsin, Kage Bunsin atau apa nggak tahu ya, cuman agak aneh sih, walaupun emang banyak buah iblis yang bisa bikin Bunsin, cuman Bunsin tuh klon ya, teman-teman. Kage Bunsin kayak bisu-bisu nominya Cracker kan, dia bisa bikin tiruan manusia biskuit. Terus ada juga apa lagi ya, Doru Nomi, tapi kebanyakan emang nggak bisa bersuara Kage Bunsinnya, cloningnya. Ya makanya ini SFX itu kemarin menarik banget sih. Nah salah satu soal Edison tuh kecurigaan kita juga karena chapter sebelumnya tuh Mark 3 judulnya, sedangkan fokus chapternya tuh malah bukan di Pacifista, tapi Walaupun Pacifista Mark 3 di reveal, diungkap di sini, tapi iya, fokusnya bukan ke dia ya Mas ya. fokusnya tuh malah ke plot impostornya ini, traitor impostornya ini. Dan fun fact-nya si siapa? Si Edison tuh ternyata Vegapunk nomor 3. Apakah ini foreshadow dan kita membaca terlalu jauh ya, embuh ya, entahlah ya. Apalagi ini kan start dari plot traitor yang paling besar, kayak mereka itu baru Pythagoras baru diserang tuh di sini gitu. Jadi startnya itu emang di bab ini. Apakah kita yang terlalu nebak-nebak apa gimana, kita nggak tahu kita ya. Nggak tahu. Yang jelas kita cuma ngumpulin data doang sih. Nah ini tadi udah kita omongin sih, kecepatan yang ngomongin ya. Maaf teman-teman. Jadi ini sih Mas, kalau Saka datang, kalau Saka kan karena nggak tahu ya kalau Gorosei bakal datang, jadi emang ada kemungkinan Saturn udah sampai, Saka nggak tahu, jadi Saka mikirnya Vegapunk lain. Cuman aku sebenarnya nggak gitu suka ya teori Saturn udah sampai ini, karena apa ya? Plotnya terlalu bland ya kesannya ya. Dan rentang waktunya tuh terlalu cepat. Iya memang. Dari dia diperlihatkan kemudian sampai itu. Makanya teoriku tuh lebih ke ada sesuatu yang bikin Saturn bisa ngasih perintah jarak jauh, atau memunculkan Kage Bunsin tadi. Memunculkan klon. Kamu jangan jangan Naruto lah kamu gimana sih? Ini One Piece. Yang gampang dimengerti. Terus Saturn ini kan kalau misalnya dia sampai sendiri, maksudnya dia yang sampai harusnya sadar ya kan. Apalagi dia bawa Kizaru. Kizarunya ya sampai dengan cepat, cuman kan kita nggak tahu kekuatannya Saturn ini apa gitu. Makanya ini masih jadi perdebatan sih, soalnya ya sekali lagi yang bisa ngasih override perintah Vegapunk itu ya cuman Gorosei. Tahu Edison tadi. Ya kita we keep this option open lah ya. Kita opsi Saturn ini kita tetap gak bisa hilangkan. Kecuali ini Mas, Edison ngasih perintah terakhir berupa standby sampai ada perintah berikutnya. Ya, bisa jadi. Kalau perintahnya seperti itu atau sejenisnya, Vegapunk lain bisa ngasih perintah baru. Benar juga sih. Nah, tapi karena yang diserang itu, dan bisa jadi ketika walaupun diserang kayak Yoek atau Lilith atau Pythagoras diserang, bisa jadi ada perintah dia minta diserang duluan tapi jangan sampai kena supaya tidak dicurigai gitu Mas. Ya bisa jadi, cuma rodok-rodok ribet ya. Agak maksa kayak ribet. Cuman jadi kemungkinannya cuman dibuka aja kemungkinannya. Oh ya. Udah kita nggak coba. Sama ini Mas, apa ini? Ini kan soal Robin yang berkomentar soal apa namanya organoid. Nah ini kalau kata Fudo membuka peluang bahwa apakah ada kemungkinan Vegapunk ke-7 gitu. Lebih ke ini sih, harusnya plot ini bakal relevan ke depan soalnya ada organoid.
penumbuhan organ ini bakal kayak yang kayaknya Atlas juga wajahnya juga ngambil dari ini mungkin. Kalau dia bukan murni robot ya, kalau dia bukan murni robot, bisa jadi ngambil dari sini juga buat menyembuhkan wajahnya. Aku jujur nggak gitu suka sih apa namanya teori ada Vegapunk ke-7 itu karena sama. Apa ya? Aspul nggak sih? Apa Deus Ex Machina istilahnya. Oh, Deus Ex Machina banget deh. Cuman aku kayak yakin kalau walaupun bukan ke sana ya, aku juga nggak terlalu suka soalnya aku cuma nebak-nebak aja asal namanya juga teori kan. Soalnya ada petunjuknya kita berteori wajar lah ya. Cuman menurutku ini itu bakal relevan buat plot ke depan. Cuman seperti apa kita nggak tahu. Tapi nggak menutup kemungkinan Vegapunk yang asli juga pengkhianatnya. Soalnya kan apa ya? Vegapunk itu menurut Jewelry Bonnie kemarin sempat dibilang dia itu nggak baik, nggak jahat sebenarnya. Dia akan melakukan apapun demi progres. Dia netral aja ya. Yang penting dia atas nama sains saja. Dan atas nama sains gitu. Mungkin sih, walaupun apa ya? Aku sekali nggak suka juga ya sama plot kalau Vegapunk aslinya yang berkhianat ya. Karena apa? Kita udah ditunjukin dia orang baik sih. Aku nggak mau kecewa aja gitu. Tapi kemudian intensi Oda menunjukkan kalau dia orang baik itu juga mungkin adalah red herring buat itu mungkin juga. Kayak buat dikambing hitamkan. Mungkin bukan juga. Kambing hitam apa istilahnya di selimur apa sih bahasa Indonesia-nya? Red herring. Buat mengalihkan perhatian. Bahasa Indonesia mas aku nyarinya. Ya. Tapi kita ya tetap membuka opsi itu juga ya. Nah yang lupa kita cantumkan di sini tuh soal Lucy dan Kaku yang bangun itu sih. Oh iya itu juga. Cuman ya adegannya lucu sih soalnya si Luffy sama Zoro sampai jijik. Tapi maksudnya mereka itu bangunnya benar-benar tepat waktu gitu loh. Jadi apa? Sama ada yang mikir apa? Gimana? Ada yang mikir kalau si Seraphim ini cuma nyerang Vegapunk sama si P-Zero tapi nggak nyerang Mugiwara dari kata-katanya Zoro. Cuman di versi bahasa Jepangnya yang aslinya itu apa namanya yang diserang itu memang nggak menurut ini semuanya mereka juga kalimatnya itu mereka juga menyerang Vegapunk ada kata juga di situ. Jadi mungkin ya emang masalah penerjemah aja penerjemahan beda-beda kan. Jadi ya nggak tahu versi manga plus gimana, versi bajakan gimana. Kalau aku ya menariknya plot point yang muncul dari sana adalah teman lawan jadi teman sih. Seperti biasa Luffy akan membuktikan dirinya bahwa dia itu orang yang tidak bisa dibenci. Iya. Nah, itu aku menariknya ke sana sih. Walaupun lucu juga sih dari awalnya. Aku nggak mau ngakuin dia jadi Yonko. Tapi kemudian kan kalau situasinya seperti ini kan mungkin memaksa mereka untuk bekerja sama terus entah bagaimana akan jadi seperti apa ke depannya. Itu aja sih yang menarik. Oke, chapter ini nggak banyak ya. Luar dugaan kita menyenangkan. Tidak banyak yang terlalu panjang. Fokusnya emang masalahnya cuma itu sih. Iya. Cuman memang nggak ada. Emang ini masih chapter setup doang sih. Iya, kayak awalnya aja, awal dari arc besar nanti. Jadi kalau kata aku sih ini mungkin kayak Skypiea atau kayak Jaya gitu buat arc berikutnya. Walaupun di luar dugaan, plotnya lebih besar daripada yang diperkirakan karena tadinya mikir bakal langsung pergi ya kan. Iya, ternyata malah masih ada si Vena, si P-Zero, ada Gorosei bulan, entahlah seperti apa. Yang jelas menarik lah ya. Menarik, kita tunggu. Mungkin Battle Royale-nya yang disebut Oda di akhir 2022 kemarin ini. Iya, di Jam Fiesta kemarin itu mungkin ini yang mungkin ini maksudnya. Mudah-mudahan karakter itu tidak mati kalau kata Oda. Siapa? Lau sih. Menurutku masih Lau. Oke, itu aja kali ya obrolan kita soal review chapter ini daripada udah nggak ada yang mau diomongin juga sih. Kita tunggu chapter berikutnya seperti apa. Jangan lupa jangan lupa teman-teman juga follow, like kanal-kanal medsos Ruang Ngobrol juga
OPFC yang ada di deskripsi ini. Nanti ditulis linknya di bawah ya, Mas. Nanti kalau kalian pengen kita berteori soal apa, kalau kita nanti ada teorinya, nanti kita sampilkan di sela-sela break ya. Kalau kita ada teorinya, kalau kita ada teorinya. Kalau enggak ya Cuma kalau ada request bahas apa mungkin bisa lah. Oke, thank you teman-teman. Yuk. Bye. Kasih Fudo. Bye.